Saya begini ya, kalau pendapat Bung Sinchan tadi, dana desa akan kalau misalnya membeli senjata akan ada diproses hukum ya. Tapi kami kemarin di dana BRR kemarin dipotong oleh Kuntoro Mako Subroto untuk membeli senjata. Ya mungkin dengan anggaran yang harus kita bilang wow, yang diterapkan pada desa-desa di seluruh Indonesia, ya bisa-bisa dan sah-sah saja untuk kami sisipkan untuk membeli senjata. Ya, baik. Saya begini ya, kalau pendapat Bung Sinchan tadi, dana desa akan kalau misalnya membeli senjata akan ada diproses hukum ya. Tapi kami kemarin di dana BRR kemarin dipotong oleh Kuntoro Mako Subroto untuk membeli senjata. Ya mungkin dengan anggaran yang harus kita bilang wow, yang diterapkan pada desa-desa di seluruh Indonesia, ya bisa-bisa dan sah-sah saja untuk kami sisipkan untuk membeli senjata. Walau itu aturan melanggar ya, yang pastinya kami tetap mencari celah untuk menggunakan dana-dana desa untuk keperluan pertahanan negara kami. Mungkin seperti itu, host. Salam perjuangan, salam kemenangan, salam merdeka. Baik, ingat ente ya soal Kuntoro memangkas dana BRR dan dana rehabilitasi untuk pembangunan di Aceh ya, yang dikucurkan oleh luar negeri ya. Itu belum lagi dana Australia yang memang diambil sama Jakarta waktu itu ya, untuk pemulihan struktur tentara mereka ya. Baik, Yoga, bisa naik ke atas Yoga? Belum ya? Baik, Bung Sinchan, sekarang baru bisa kita buka diskusi antara Bung Sinchan dengan Bang Raffles dan Osdi. Jadi satu dari Indonesia, satu dari Fort dia pending ya, posisi cari aman ya Bung Raffles ya. Ini ada Bung Osdi. Jadi silakan dibuka aja Mik ya, diskusi aja nggak apa-apa tentang kedaulatan dan hak bagi warga minoriti di tanah adat dan di tanah wilayah. Silakan. Ya, kembali lagi Bang, semua orang boleh mempunyai aspirasi di zaman demokrasi dan keterbukaan ini, silahkan. Tapi secara de jure dan de facto, Aceh sampai Papua dari Sabang Merauke itu ada dalam kedaulatan NKRI. Berarti dia harus tunduk kepada hukum Republik Indonesia. Jadi apapun itu, kalau berkaitan dengan hukum, nanti yang melawan juga hukum. Ada pelanggaran hukum, ya hukum yang menjawab. Seperti halnya tadi, ada keinginan penggunaan dana desa digunakan untuk beli senjata. Berarti kan sudah melanggar hukum itu, melanggar peruntukannya. Ya nanti hukum yang menjawab. Aparat penegak hukum ada, nanti diperiksa, dibawa ke pengadilan, biar nanti hakim yang memutuskan. Begitu aja, mekanisme hukum kita kan kayak gitu. Selama aspirasi itu ada, ya kita kan nggak bisa menghukum, nggak bisa melarang orang berpikir. Kayak anda berpikir silahkan. Tapi kalau itu begitu keluar bersentuhan dengan hukum, ya biar hukum yang menjawab. Saya juga nggak bisa jawab. Tapi kan ada aturannya, undang-undang nomor berapa yang dilanggar, pasal apa, yungtonya berapa. Kalau pasal ini kena hukuman apa. Kan kayak gitu kalau kita bicara bahasa hukumnya.
Tapi kalau masih dalam pikiran, dalam aspirasi, ya nggak bisa dilarang. Ya silahkan aja, namanya pikiran orang kok. Gitu aja kalau saya menilainya. Nah, untuk Bang Raffles tadi saya juga saya mengerti lah Bang apa yang Anda sampaikan, keluhan banyaknya eksodus dari Jawa ke Lampung. Ya, negara ini berproses, negara ini berganti-ganti pemimpin, berganti-ganti program. Ya, yang dulunya belum benar ya kita perbaiki sekarang, kan kayak gitu. Nah, kita alami itu kemarin, Anda sampaikan dari zamannya Soeharto jor-joran. Ya kita perbaiki sekarang karena itu sudah terlanjur, sudah berjalan ya. Pak Prabowo bilang akan diperbaiki. Ya mekanismenya bagaimana? Ya tentunya mereka punya tim-tim ahli yang di Kementerian Agraria itu, bagaimana mekanismenya. Ya seperti itu cara bekerjanya, cara bertindaknya, karena ya yang belum sempurna disempurnakan, yang belum baik diperbaiki, karena kita kan menuju kebaikan ini. Ya seperti itu Bang jawaban saya untuk Bang Raffles. Seperti itu Bang Host. Baik, Pak Raffles gimana tanggapannya? Bisa diterima kakak? Silakan. Ya artinya kan Bang Hos, ini kan harapan menunggu sebuah perubahan. Sedangkan kita sekarang mengalami gejolak yang begitu luar biasa yang harusnya ini betul-betul sudah ditangkap dan dirasakan amat dalam oleh para kalangan elit politik yang ada di negeri ini gitu. Kenapa gejolak terjadi seperti ini gitu. Lalu hal apa yang harus pertama mereka lakukan untuk merangkul yang sedang bergejolak ini? Diajak dulu kita duduk bareng gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk Indonesia ini? Seandainya ada kebijakan nanti mau terjadi federal, negara federal dan lain sebagainya, ya silahkan dibicarakan begitu. Tapi ada suatu perubahan yang jelas. Sekarang moral hancur, sistem hancur, semua hanya manis manis di mulut saja, pahit dirasakan pada kenyataannya. Kaum intelektual di mana-mana pun sudah berteriak semua begitu. Itu kira-kira Bang Hos, terima kasih. Baik, sampai berkoar-koar di TikTok ya terakhir ya kaum intelektual ya. Ya ini bagian bentuk senjata yang kita pakai untuk membuat perlawanan terhadap kebiadaban kolonial penjajah di tanah air kita, di tanah ibu pertiwi kita di Aceh, Papua, Maluku, RMS dan di Kalimantan. Ini ada yang mau naik siapa ini? Mostly. Kili, ada pendapat Kili? Bang Kili ada pendapat? Yang lain matikan mic dulu. Silakan Bang Kili, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ini Bang Kili keturunan Jawa, lahirnya di Aceh. Beliau sangat semangat menginginkan Aceh ini pisah dari kolonial Indonesia karena pandangan beliau di Indonesia itu dikuasai oleh kolonialis sama borjuis dan kapitalis saja. Itu aja. Bahkan orang Pasundan sendiri sekarang udah mulai bergerak kita merdeka. Silakan Bung Kili, ada yang ingin disampaikan? Bung Kili, suaranya ditinggikan sedikit. Baik, Said, ada yang ingin disampaikan Said? Said?
wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Ini Mas Cincan. Jadi dari akidah orang Aceh yang sebenarnya bukan dari, kalau kita lihat sekarang memang sangat jauh melenceng dari zaman-zaman dulu. Karena Islam di Aceh memang pegangan orang Islam, orang Aceh memang Islam. Tapi dengan gara-gara Jawa yang bawa akidah yang tak benar, sekarang orang di Aceh udah sesama Aceh nggak jadi benar. Itulah yang jadi penjajah Jawa sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Maichen, ada yang ingin disampaikan, dibuka mic-nya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Aceh juga. Ya, jadi kalau menurut saya Aceh ini memang kita penuh dengan sejarah. Yang pertama Islam pertama sekali masuk di Aceh. Jadi memang kita ini orang Aceh memang tidak mau kalau peraturan negara itu dibuat seperti gak ada keadilan. Jadi sudah wajar Aceh ini kalau mintanya pisah dari Indonesia. Jadi sedangkan hasil Aceh yang bawa ke Jakarta aja itu nggak ada teringatnya lagi jasa-jasanya Aceh gitu. Yang nampaknya ya yang orang Jawa gitu. Maaf ya. Ini kita menyampaikan untuk menjaga kedaulatan dan Indonesia bagus. Tapi kalau misalnya kita balik kepada dasarnya lagi, memang sudah wajar Aceh itu minta pisah. Contohnya sekarang ini kan banyak juga yang itunya dari tambang kan, ada yang ngambil emas, tapi itu kan ada setoran juga itu. Minyak sekarang di Aceh, nah minyak aja sekarang ini antri dulu di Aceh. Kalau dulunya kan enggak. Jadi untuk kesejahteraannya kita ini pengendara mobil yang di Aceh gitu. Ya, jadi sudah ada batasnya gitu. Batas kasih minyaknya antri. Memang sudah wajar kalau Aceh itu untuk minta pisah sama Indonesia sudah wajar gitu. Itu menurut pendapat saya, mungkin kawan-kawan lagi yang asli orang Aceh ya. Mohon maaf, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Sebentar ini loadingnya lama, Bang Arbi. Ada yang ingin ditambah, Bang Arbi, silakan. Arbi, ada yang ingin ditambah, silakan. Baik, orang yang sudah turun. Bung Osli, ada yang ingin disampaikan dengan Bung Maulana terkait ada Bang Sincan di bawah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga asli orang Aceh. Abang kandung saya Panglima Gam Aceh Tamiang. Ya, di sini saya mau menyampaikan bahwa kedamaian itu ada di setiap harapan untuk kita semua orang Aceh. Jadi saya selaku adik Panglima Gam Aceh Tamiang ingin menyampaikan bahwa kita sebagai orang Aceh tidak ada lagi ya untuk mengangkat senjata. Jadi apalagi kita sudah hidup di akhir zaman ini, tidak ada lagi ribut-ribut. Jadi di sini keluarga saya dan saya selaku adik Panglima Gam. Baik, maaf ya, terkait tentang Panglima bla 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 itu sudah tamat di WA-nya di tahun 2005 ya. Nggak ada lagi Panglima ini itu di Aceh. Yang ada sekarang Aceh Sumatera National Liberation Front. Oke, baik. Abu Bugih, ada yang ingin Abu sampaikan? Waktu dan tempat untuk Abu, silakan Abu. Ini ada Bang Sincan dari Republikan. Silakan Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kita tahu dalam perkara Aceh dengan Indonesia. Kapannya lahir Indonesia, kapannya lahir Aceh. Kenapa Aceh dilahirkan sebuah negara Indonesia, disetujui? Kenapa sekarang sudah muak kepada Indonesia, orang bangsa Aceh? Justru disitulah saya cakap terus sangat. Memang orang Jawa ini memang orang licik dia. Dia boleh kita katakan munafik. Manusia munafik di Nusantara itulah filosofinya, itulah orang Jawa. Kalau ada orang Jawa pun nggak jadi masalah. Saya ini tidak membedakan kaum dengan bangsa. Kenapa gitu saya bilang daripada filosofinya. Tengok kalau senjata orang Melayu ditaruhnya di depan. Kalau senjata orang Aceh dan orang lain di depan semuanya ditaruh. Tapi kenapa orang Jawa ditaruhnya di belakang? Itulah filosofinya. Kadang menipu dia. Cara depan menangis-nangis, ini itulah macam Soekarno datang ke Aceh. Menangis-nangis lah, merengek-rengek lah. Sudah kita bantu, habisnya kita bilang dengan pepatah kita kasih air susu, dibalahnya dengan air racun. Begitulah sifat munafik bangsa Jawa, cucu Majapahit. Bukan saya kecilkan orang Jawa, ya, tapi kenyataan. Coba tengok di mana-mana orang Jawa, ya. Yang sebetulnya kalau kami Aceh tidak mengizinkan Indonesia ini, sampai besok masih ada Belanda di situ. Memang itulah yang kami sakit hati. Sesudah Indonesia yang merdeka 45, Soekarno membacakan proklamasi. Apa pernyataan di situ dia bacakan? Perpindahan kekuasaan, kan, bermakna perpindahan daripada tuannya Belanda kepada Indonesia. Belanda tidak diakui juga. Sesudah itu 48 dan dia datang lagi ke Jawa sana, itu dia bumi hangus Pulau Jawa. Kenapa Aceh masih ada? Kan itu datanglah radio Rimba Raya. Dari mana berasalnya radio Rimba Raya? Kenapa radio Rimba Raya itu ditaruh di gunung? Ya sebetulnya di Aceh sudah aman. Tidak ada lagi orang ini. Belanda nggak ada, Jepang nggak ada, kita sudah aman. Tapi kenapa dia bawa lari ke sana? Itulah namanya radio haram. Yang radio Rimba Raya yang ada diucapkan di Rimba Aceh itu radio Rimba Raya haram itu. Tidak sah dengan hukum. Kalau saudara bilang tadi begini begitu hukum kepada Indonesia, ya betul. Tapi dalam lingkaran Indonesia atau di dalam lingkaran sebuah penjajahan. Tapi kalau dalam lingkaran hukum dunia, hukum berbangsa itu tidak boleh. Itulah sebabnya kita Aceh sudah tahu orang Jawa datang ke Aceh merengek-rengek. Semua kasih ini, minta itu. Macam budak-budak, macam anak-anak kecil. Macam kita kasih kisah kita di baratnya lembu sudah jatuh ke sumur, ke kali. Habisnya kita kasih bantu dia, kasih tarik atau sampai ke darat. Bukan orang lain yang dihantam, kita juga yang bantu dia. Itulah sifat orang Indonesia umumnya atau orang Jawa. Kenapa saya bilang begitu? Indonesia sudah merdeka, kapannya Indonesia lagi sudah. Kalau negaranya sudah merdeka, janganlah jajah rakyatnya sendiri. Bagilah hak rakyatnya yang bagus, yang merdeka. Tapi sekarang nggak ada. Mana negara Indonesia itu yang rakyatnya yang senang? Nggak ada. Walaupun di timur, walaupun di barat, walaupun di mana saja. Tapi pendatang ke situ yang jadi tuan. Itulah dari saya sedikit. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sinchan, ada ingin menanggapi, silakan. Iya, kalau saya menyimpulkan apa yang disampaikan, yang dibicarakan tadi itu kan merasa kurang sejahtera
itu saja kan, kurang sejahtera, merasa kurang diperhatikan. Nah itu saya bilang tadi, koreksi juga untuk pemerintah supaya memberikan perhatian. Tuh. Dan tadi ada juga nyampaikan soal antri minyak. Antri minyak itu nggak cuma di Aceh, di tempat-tempat lain juga antri minyak, terutama solar. Ya saya tidak tahu sampai sebatas mana cara pengaturan solar ya, tapi yang jelas itu berarti pemerintah ini sedang betul-betul mengatur bagaimana distribusi bahan bakar ini tepat sasaran. Karena apa? Karena subsidinya itu besar. Jangan sampai subsidi itu tidak tepat sasaran, uang yang terlalu besar itu nggak sampai ke orang itu tidak tepat sasaran, uang yang terlalu besar. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Makanya dari saya mau bicara ini tadi takut keluar dari konteks ya kan, hostnya kan mintanya di konteksnya aja soal kemerdekaan ini. Nah, tapi dari semua yang saya tarik ini tadi yang merasa di Aceh itu kurang diperhatikan. Nah itu ya koreksi juga untuk pemerintah. Selain pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Kan ada gubernur, ada, saya bilang tadi, ada bupati, wali kota, ada kepala desa. Kan sekarang itu kan, terutama dana desa itu kan sudah nggak lagi lewat kabupaten. Dia ditransfer langsung ke kepala desanya. Berarti kalau di desa itu tidak terjadi pembangunan, berarti pasti dikorupsi, itu saya bisa pastikan. Saya nggak tahu dana desa sekarang persisnya berapa, hampir 2 miliar mungkin. Sebenarnya kalau setiap tahun 2 miliar untuk desa itu, kalau kepala desanya pintar, dia bangun BUMDes, bangun sarana dan prasarana, BUMDesnya jalan, saya pikir makmur desanya itu. Tapi problemnya itu nggak semudah itu, Bang. Karena biasanya sumber daya manusianya kepala desa ini, ya mungkin nggak bisa mengatur keuangan itu yang dananya sebesar itu. Makanya ada pendamping dana desa. Nah itulah gunanya pendamping sarjana-sarjana itu mendampingi kepala desa. Bagaimana mengelola keuangan, bagaimana dapat kredit itu dengan baik. Dan itu yang dikerjakan, nggak hanya di Aceh, itu semua dikerjakan di seluruh Indonesia. Itu tujuannya apa? Ya tujuannya biar rakyat tuh merasakan kue pembangunan, kue kesejahteraan. Tapi belum sempurna, memang belum sempurna. Karena saking besarnya negara ini ya kita akui. Nggak cuma di Aceh, di Lampung juga dirasakan, di tempat Bang Raples, di tempat saya juga saya rasakan. Sama. Seperti itu Bang yang terjadi. Jadi saya pikir ke depannya harus lebih baik lagi, harus lebih baik dan lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi ya kalau mau maju seperti itu. Tapi kalau Anda tetap punya pikiran yang kayak begini, ya nggak apa-apa. Pikiran Anda itu selama di pikiran Anda belum bersentuhan dengan hukum, nggak ada masalah. Tapi kalau kembali lagi, kalau bersentuhan dengan hukum, hukumlah yang akan mengatasinya. Gitu aja. Silakan ditanggapi Bang. Apa bisa saya tanggapi sedikit? Mau izin? Silakan. Ya. Sekarang kita berbicara tentang kesejahteraan dan tentang anggaran ya. Itu otonomi untuk Aceh itu kalau nggak salah saya itu 6 triliun. Itu yang tertulis ya. Tetapi tidak nyampe kepada orang Aceh. Segitunya nggak nyampe. Kemana uangnya, gimana itu cara pengolahannya saya nggak tahu. Nation minta maaf, kita di sini berbicara tentang hak dan kedaulatan, tentang ya. Ini ini otsus apa semua ini. Ya, ini terkait tentang kedaulatan. Nanti saya jatuhnya ke kedaulatan juga ini. Dan kedaulatan tidak ada jatuh kemana-mana. Silakan. Nah, ini kita bilang sekarang kita mempertimbangkan tentang kedaulatan, boleh juga Indonesia kita bilang sekarang ini. Indonesia sudah mampu buat pesawat sendiri belum? Kita kita menjaga kedaulatan. Kita masih minta bantuan kepada negara yang lain.
Setelah Indonesia lagi itu jaduk ada. Setiap ada yang anak-anak lahir ada jaduk, tidak. Indonesia masih dalam terutang. Begitu lahir masih terutang. Apa itu masih ada kedaulatan? Kita jaga kedaulatan. Nah, mungkin itu bisa nanti ditelaah lagi kembali. Kenapa bisa terutang? Kenapa yang bayi baru lahir terutang gitu? Bang, kita berbicara tentang kedaulatan Aceh yang telah dirampok oleh kolonial penjajah Indonesia sejak 1945 sampai 2024, 78 tahun. Oke, kedaulatan kita dirampok oleh kolonial penjajah Indonesia. Kita berperang, ASLF berdiri 1976 di bawah pimpinan deklarator pertama Tunku Hasan Muhammad Ditiro sampai 2024 Iya, betul, berhasil mengirim delegasi ke dekolonisasi PBB. Ini gambarnya Bung Fajri sama Bung Andari dari Papua. Sekarang umur perjuangan kita 48 tahun. Hak kedaulatan kita sudah sampai ke tahap dekolonisasi. Ini saja dibincangkan sekarang. Nggak ada cerita Indonesia gono gini. Nggak ada apa negara Indonesia itu. Bahasanya dicuri dari bahasa Melayu. Semua diciplak itu. Indonesia itu adalah kolonial, kapitalis. Itu saja cukup. Kata penjajah, apa arti ini itu? Silakan lanjut. Iya, Aceh sekarang ini memang maunya merdeka karena kita perlu kedaulatan juga gitu. Karena sudah banyak korbannya penipuan. Itu sejarah orang Jawa ke Aceh gitu. Itu dari mana? Apa dari Soekarno? Jadi sudah wajar Aceh ini minta merdeka. Itu kan bisa diteliti lagi, dilihat lagi di lapangan gimana keadaan Aceh sekarang ini gitu. Nah, sudah wajar enggak Aceh minta itu pisah dari Indonesia? Itu kalau menurut saya orang Aceh gitu pandangannya, nggak lebih. Nah, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bung Masyid. Jadi judulnya tetap sama, walaupun kita lari kemana-mana, kita tetap tarik. Beginilah yang terjadi di meja perundingan nanti. Ya, jika terjadi perundingan nanti tetap seperti ini, tetap fokus pada judul. Baik, ini Bang Tumbang PDIP ingin mengatakan sesuatu. Silakan Bung, dibuka mic-nya. Assalamualaikum, shalom, salam untuk Indonesia, salam untuk Aceh. Kedaulatan, saya rasa kita sepakat kedaulatan Aceh pada masa Soekarno sudah dipasrahkan. Tetapi ada pengkhianatan Soekarno di sana. Kita tidak menafikan itu. Bagaimana ada perjanjian antara Soekarno dengan pimpinan Aceh, pemimpin Aceh pada masa itu. Tetapi sekarang dilihat juga kedaulatan Aceh sedang dibangun oleh Jokowi. Dengan begitu memperhatikan Aceh. Sekarang kedaulatan Aceh ada di tangan rakyat Aceh. Baik. Sekarang kita berbicara tentang Papua. Apa juga komentar Anda? Apa yang dibangun di sana? Silakan. Kalau Papua sekarang juga sedang dibangun. Oke lah, selama puluhan tahun bukan hanya Aceh, Medan, kami orang Medan, orang Batak, bahkan sama, mungkin lebih menderita dari Aceh. Bahkan kami zamannya perang, kami disingkirkan karena agama. Kami tidak pernah protes. Sama kita, abang-abangku, saudara-saudaraku, sama nasib kita. Tetapi ayo kita bangun Indonesia, kita bangun Aceh, kita bangun Papua dengan mewujudkan cita-cita Jokowi, yaitu memulai membangun dari pinggir. Saya yakin, saya optimis kita kedepannya akan jaya. Cuman ada salah pemimpin-pemimpin kami, pemimpin kita sebelumnya yang menganaktirikan kita dan berfokus di Jawa. Kami juga mengalami apa yang abang-abangku alami di Aceh. Kami juga menderita. Kami bahkan hampir punah loh orang Batak. Pada perang Imam Bonjol kami hampir punah loh. Bahkan sejarah kami digelapkan. Bahkan sampai sekarang secara catatan sejarah kami hilang. Berikanlah kesempatan kepada Indonesia untuk menebus kesalahannya, abang-abangku, dengan apa? No. Sudah 78 tahun, Bang, mereka menyedot minyak di bumi kami, merusak, memporak-porandakan ke... Abangku,
abangku bilang no, kita tahu juga para pemimpin di Aceh korupsi. Banyak koruptornya di Aceh, abangku. Kalau seandainya kedaulatan Aceh diberikan kepada rakyat, uang yang diberikan oleh pusat benar-benar ada di tangan rakyat, dikelola. Kita tidak bisa menerima karena yang ada di Aceh sekarang itu pemimpin Itu namanya ego, abangku. Itu namanya ego. Memang itu yang ada anjing-anjing peliharaan kolonial penjajah yang ada di Aceh, baik uskup maupun ustadz sama saja. Abangku, Mereka bahkan mewakili penjajah untuk menjajah negeri Aceh. sekarang gini aja, abangku. Kalau 600 triliun itu per bulan. abangku, yang menderita bukan cuma Aceh, abangku. Emang menderita bukan cuma Aceh, yang dikuras bukan cuma Aceh. Kalau abangku hanya teriak yang dikuras Aceh, berarti abangku hanya mementingkan diri sendiri. Kami jauh lebih menderita dari abangku. Kalian masih disebut daerah istimewa Aceh. Kalian masih disebut daerah istimewa, abangku. Kalian masih disebut Serambi Mekah. Jadi kalau no, perbaiki dulu pemimpin-pemimpin di daerah, abangku, kalau mau merdeka. Silakan kalian merdeka, kami tidak akan keberatan. Tapi perbaiki dulu moral pemimpin kalian. Itu tidak Perbaiki diperbaiki dulu teuku kalian. Baik. Sudah. Jadi kalau no, itu namanya egois. Kalau kalian mau merdeka, kami nggak keberatan kok. Baik. Kalian Itu mau yang teriak ada di merdeka di Aceh PBB, kami nggak keberatan kok. Yang ada di Aceh sekarang itu anjing-anjing peliharaan kolonial untuk menjaga tanah. Berarti kami juga kalian sebut anjing kalau seperti itu. Berarti kami layak dong membantai rakyat Aceh yang ada di Medan. Kalau kalian kami sebut anjing. Ente mewakili pemerintahan, jabatannya apa? Loh, Siapa sudah? saya rakyat Indonesia, bangku. Yo, Kalau kalian bilang anjing-anjing, berarti kami rakyat. Rakyat kok berbicara kayak gini, aduh. Ambil porsinya dong. Aku dari Aceh Sumatera National Liberation Front. Jadi yang lawan kami kemarin tuh Kompos Polo. Jabatannya ini rakyat biasa kok. Bisa-bisa tiba-tiba lontang-lonteng sini. Baik, ini ada Bang Ade dari Papua. Bang Ade, ada yang ingin disampaikan tentang kedaulatan Papua? Silakan. Ade, ada yang ingin disampaikan? Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Baik, selamat malam. Maaf, Suaranya besar lagi. memang Baik, silakan. terkait kedaulatan negara ini ya, kita melihat banyak masalah yang terjadi di negara ini ya, termaksud Papua dan juga Aceh. Ya, kalau mau dilihat ya, mau bilang Papua juga ya, semenjak Otsus berjalan juga ya, mau jilid 1 sampai jilid 2 juga pun ya, rakyat pun masih hidup, masih menderita. Kalau mau dilihat yang sampai sekarang ini ya, bukti nyata saja orang tua saya yaitu nenek punya rumah atau kediaman nenek itu sebelum Otsus digulirkan, sebelum Otsus turun ke Papua, itu rumah itu belum pernah dibangun, belum pernah disentuh oleh pemerintah sampai Otsus masuk jilid 2. Ya, yang saya sesalin itu dari negara ini kah? Negara ini bahwa ya, apakah respon atau tanggapan dari pemerintah untuk bisa melihat kondisi masyarakat Papua seperti bagaimana? Bahkan rumah tersebut sudah tidak layak dihuni. Kalau datang hujan ya, mesti kita harus menyimpan barang-barang ya, terdampak banjir ya. Itu mesti saya pernah posting, sudah pernah foto, tapi ya tidak ada respon atau tanggapan sama sekali ya. Jadi saya sendiri sebagai masyarakat, sebagai orang Papua juga rasa kecewa terhadap negara ini sana, Pak. Apa tugasnya negara ini untuk melihat masyarakat? Kalau memang betul-betul dia mencintai rakyatnya, dia harus ada keadilan, tapi ya buktinya sama sekali ya belum ada. Ya itu yang saya sesalin. Kalau memang kalau kedaulatan itu ada buat kami orang Papua ya, kenapa mesti harus dianaktirikan? Ya,
ini memang sangat rumit. Ya, bagi kami di Papua memang apa yang kami mau bicarakan, mau suarakan yang betul-betul benar-benar terjadi. Ya, kadangkala juga mereka macam pikir, ini cuma hal biasa, hal sepele saja ya, biar saja nanti kita lihat pelan-pelan. Tapi ya, itu bagi mereka. Tapi kalau bagi kami di mata masyarakat, kami lihat itu memang cenderung memang sangat kurang baik. Jadi ya, memang tanggapan demi tanggapan yang kami sampaikan juga ya, respon yang kita dapat, yang kita terima juga ya, begitu kurang bagus juga. Jadi ya, memang menjadi kesimpulan bagi kami ya, untuk kami mendorong suatu problem ya, mesti pemerintah harus tahu bahwa benar-benar itu masyarakat itu ada. Dalam arti ya, kalau memang negara ini dia membutuhkan suatu kedaulatan yang besar, jangan dia melihat dari hal yang besar, dia harus melihat dari hal yang si kecil. Entah dia masyarakat biasa maupun masyarakat awam, ya, negara itu harus melihat bahwa justru dari rakyat terkecil negara ini terbentuk sampai ada sampai saat ini ya. Tapi sering terjadi ya, kami sebagai orang Papua melihat bahwa cenderung peristiwa yang kami dapat terima memang itu menjadi tolak ukur bagi kami orang Papua ya, untuk satu-satunya harus memberikan tanggapan atau tanggapan positif kembali kepada pemerintah tersebut untuk ke negara ini, bahwa memang cenderung kami di Papua memang ya, betul-betul memang sangat menderita. Dan juga memang Bapak Jokowi dia turun ke Papua, tapi itu belum semua. Memang beliau memang turun ke Papua untuk melihat situasi dan kondisi di Papua, tapi ya tidak semua untuk beliau melaksanakan tugas seperti peristiwa yang di Manokwari, yaitu janjinya presiden kita ya, yang disampaikan oleh Bapak Jokowi bahwa dia akan bangun jalan ke Kabupaten Anggi ya. Buktinya sampai sekarang ini belum ada pembangunan atau pengaspalan jalan ke Anggi. Sampai Bupati Pegunungan Arfak juga sempat ngotot, yaitu ada sempat beberapa kali wawancara, sempat dari pusat live streaming ya, sempat juga Bupati bentak-bentak minta juga untuk harus segera tindak lanjut janji tersebut ya. Sampai sekarang juga belum ada janji itu ya. Sebagai masyarakat Papua kan bertanya-tanya, ini kenapa mesti harus tinggal begini ya, sudah dibenahi harus dilanjutkan. Nanti ujung-ujungnya bang anggaran tidak cukup, kurang uang atau dan lain sebagainya Pak. Tapi kalau bagi kami masyarakat Papua pribadi ya, apa gunanya Otsus turun begitu banyak ke Papua, tapi ya tidak tahu uang-uang itu lari kemana semua. Jadi ya masyarakat juga bingung ya, semua bertanya-tanya. Ya, sekilas saja, sekian dari saya. Terima kasih Bung Os, kembalikan. Baik, terima kasih Bung Edi. Irka, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Nggak ada bang, saya cuman kan kepala ada jawab. Nggak ada bang, bicara aja. Bang, izin. Bang Os. Baik. Saya izin turun dulu Bang Os, karena udah salah satu udah agak mata udah ngantuk. Insya Allah lain kali gabung nanti saya DM ke Bang Os aja ya. Baik, terima kasih atas waktunya ya. Ya, terima kasih buat sahabat-sahabat semua atas diskusinya. Semoga kita sehat walafiat, lancar rezeki dan harta. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ada Bung Raffles dari Jambi tadi ya. Irka, ada yang ingin disampaikan Irka, silakan. Angkat nama gini ya wajib bingkang yang buka presa. Irka, ada yang ingin disampaikan, silakan. Yang itu jawab bang. Oh, Pak belum angkat ayo gede buka presa. Ke yang itu jawab leh. Ke Railau. Baik, baik. Tadi ada yang mengancam tentang keberadaan orang Aceh di Sumatera ya. Kalau ada ancaman seperti itu lebih bagus sebenarnya. Tetapi di dalam perjuangan yang kita terapkan di Aceh, yang dulu pernah ditulis oleh Tunku Muhammad Hasandiro, di mana tulisan Tunku Hasandiro itu kita Sumatera yang dipertuan di tanah Sumatera bukan bandit-bandit Jawa yang datang dari seberang lautan. Mungkin referensi dari buku Sumatera siapa punya orang-orang Sumatera, buku Sumatera siapa punya buku itu orang-orang Sumatera. Nah, jika terjadi pengancaman bahkan pembunuhan kepada orang-orang Aceh, ya secara pribadi saya suka yang pada akhirnya nanti akan ada efek gejolak dari rakyat Aceh yang baik dari Aceh maupun di daerah perantauan. Mungkin saudara yang menghancurkan apa tadi, siapa namanya ya beliau, tumbang PDIP ya, bagus. Coba aja ke contoh barang satu nanti. Kita lihat efek-efek warga Aceh baik yang ada di negara Aceh. Baik, di luar negara Aceh. Abu Kila, itu tidak penting dibahas. Ya, itu tidak penting. Yang penting dibahas ini tentang kedaulatan, ya, tentang kemerdekaan kita. Ya. Masalah pembantaian, perang dan sebagainya itu bagian dari perjuangan. Itu bisa juga diteruskan. Ini juga nggak. Karena yang harus kita pahami, kita nggak bisa dituduh makar. Kedua, kita nggak bisa dituduh pemberontak. Ketiga, kita tidak bisa dituduh mendirikan negara dalam negara. Karena kita nggak datang ke Pulau Jawa membuat makar di Pulau Jawa, membangun negara di Pulau Jawa, kita nggak datang ke sana. Ini yang masalah problem besar. Ini artinya perampok dari Pulau Jawa datang ke rumah kita, merampok hasil alam kita. Masa kita yang punya rumah minta izin sama dia untuk halau perampok? Kau ini pikiran. Baik, Rahma udah naik ke atas, silakan dibuka mic. Ada yang ingin disampaikan? Abu Kila tutup mic dulu. Silakan Rahman K. Oke, selamat malam kakakku, abangku yang terhormat, yang kucintai. Izin bang, sebelum aku... Baik, silakan. Aku mau tanya dulu sama host ini. Host ini dari mana? Dari Aceh atau dari Papua Barat? Oke, baik. Saya dari Three Nation. Silakan. Three Nation itu di mana bang? Republik Maluku Selatan, Organisasi Papua Merdeka, dan Aceh Sumatera National Liberation Front. Silakan. Oke, baik. Jadi sebelum begini bang ya, saya 2 tahun ada di Papua Barat bang. Saya asli Sumatera, Bengkulu. Saya 2 tahun, saya ada di Manokwari, di Bintuni, di Sorong, di Fakfak, di distrik Aroba. 2 tahun saya tinggal sama suku Susure. Ini kalau bicara tentang Papua Barat. Hormat untuk abang kakakku yang dari Papua Barat tadi, siapa? Kakak Ade kah? Salam hormat kakak ya. Jadi begini, maksudnya bicara untuk kedaulatan ya. Kalau untuk kedaulatan yang dibicarakan, yang dikeluarkan saat ini, pertanyaannya satu bang, karena tidak adanya kesejahteraan rakyat, makanya ada minta kemerdekaan toh? Oh bukan. Ini tentang kedaulatan yang dipaksa ini. Bukan tentang sejahtera nggak habis-habis. Biar kayak Timor Leste itu, walaupun nggak sejahtera, yang penting merdeka. Udah selesai situ saja. Lanjut. Ya kalau mau ditarik ke benang sejarah bang. Enggak tarik kemana-mana sekarang. Kalau bisa sejarah yang lama itu buang semua. Ini dari hari ini ke depan ini mau merdeka. Itu aja. Silakan.
Iya, kalau abang bicara, jadi begini bang, abang ini kan kita sharing toh, jadi apa yang abang bicarakan, teman-teman bicarakan, kita semua rakyat Indonesia mendengar, dan saya pun pengennya seperti itu bang. Masukan positif yang ada dari saya itu juga ingin didengar. Iya bang, kalau saya paham 78 tahun mereka merampok di hasil alam kami dibawa untuk dikasih makan 20 juta penduduk. Kalau begini abang host, kalau abang host bilang itu merampok, saya asli lahir di Bengkulu bang. Bapak ibu saya darah Padang. Kita sama-sama melawan Belanda waktu itu. Sama-sama merdeka melawan Belanda. Abang darah apa? Aceh pun juga begitu. Ya kita sama lah. 85. Ya, ibu saya meninjau bang. Alamat Bengkulu, saya asli Bengkulu di daerah Perunggan. Taragu-ragu saya sebut nama daerah saya bang. Ya, saya sangat paham kalau orang Padang. Kalau kejepit, dia minta di atas. Kalau berkongsi bagi dua, dia minta lebih. Silakan, Bang. Dari tadi kan begitu, loh, Bang. Jiwa-jiwa merdeka yang ada dalam diri Abang ini mengejas orang terus. Setiap orang yang mau bicara, Abang potong. Itu bijak tidak seperti itu, Bang? Itu kan tidak baik bang untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Merdeka. Kalau abang mau merdeka seperti itu ya tidak ada yang melarang toh. Cuman begini, perkara abang bilang dirampok, daerah abang dirampok, bang. Aceh itu punya sumber daya alam, sumber dayanya dikelola dengan baik, dan hasil dari kelola sumber daya alam itu ada masukan untuk APBN. Dari APBN itu ada dana khusus yang diterima oleh pemerintah daerah. Pertanyaannya ke situ bang. Yang saya tanya ini abang ini ada kepentingan kah sama pemerintah daerah? Saya tidak ada kepentingan apa-apa dengan wakil kolonial penjajah. Abang bilang dirampok ini kan praduga tak bersalah. Ini kan abang sama aja mengarahkan opini ke hal-hal negatif. Berarti kalau dibilang Bengkulu berarti dijajah bang. Kalau seperti itu, dirampok juga. Kalian aja belum sadar. Oh, kami bukan masalah sadar tidak sadar bang. Kami menikmati hasil dari jeripaya pemerintah mengelola hasil bumi bang. Karena, karena pejabat daerahnya, gubernur dan bupati, perangkat pejabat daerahnya itu fair. Iya bang. Untuk bahan baku pertanian segala macam itu hasil dari APBN tuh tersalurkan ke masyarakat. Pendidikan kami bagus bang, karena gubernurnya baik gitu, mengelola dengan baik gitu. Apa yang mau diprotes? Pertanyaan itu bang, sebelum abang melangkah ke teriakan koar-koar ke Merdeka, coba abang bertanya dulu, bagaimana pengelolaan dari pemerintah daerah di situ? Kenapa anak keluarga abang di situ menderita? Diperhatikan tidak sama pemerintah? Berapa anggaran dana yang masuk dari pemerintah pusat ke situ? Jadi abang tidak usah ngejas Jawa itu. Saya Sumatera bang. Saya Sumatera. Tak usah abang ngejas Jawa itu perampok begini-begitu bang. Mereka mati-matian kerja di situ. Dana tidak ada dimakan sama mereka. Semua dana dan hak daerah masing-masing itu diserahkan oleh pemerintah pusat. Kalau kami saya jujur bang ya. Saya Rahman Rahim bukan Rahman Ke bang. Asli putra Bengkulu bang. Kami pemuda-pemuda Bengkulu, apabila ada sesuatu yang ganjal, kami langsung kompak datang ke rumah gubernur. Dan disambut baik dengan gubernur. Aceh melakukan hal yang sama apa tidak bang? Baik, kita berbicara kedaulatan terakhir jadi ke rumah gubernur. Sama juga lah bang, itu kolonial sama kolonial. Tidak bisa bang, ini aja, penting apa di bawah aja. Jangan ngaku-ngaku ke Papua, karena di sini ada juga dari Papua. Yang kita bicarakan ini kedaulatan yang telah dirampok ya. Jadi gini loh ceritanya. Aceh sudah berdiri kesultanan beribu tahun lamanya. Tiba-tiba datang nih Soekarno dari Pulau Jawa. Bang, tolongin kami bang, Om Daud, tolong kami Om Daud. Itu kata Bung Karno. Nah, karena kami orang kaya, kami bantulah. Ya, dengar ya Lampung siapa ini? Dengar ya, karena kami orang kaya, setel kami raja-raja, kami tolonglah, kami kasihlah kalian pesawat.
Ya, karena kami kaya, kami ada uang, kami kasih kau pesawat, udah. Jadi jangan hari ini cerita kesejahteraan, itu aja udah bisa jadi contoh buat kalian. Kalau kesejahteraan itu nggak penting tempat kami. Kedua, oke, kalian datang lagi, minta tolong untuk biaya diplomasi, kami kasih kalian Markam Group, kami kasih kalian emas, karena kami orang kaya. Ya jangan samakan porsi kalian yang ada di Bengkulu dengan porsi kami di Aceh, beda jauh. Kalian bisa hidup makan dalam kardus, kami nggak bisa. Kami Aceh harus ada rumah yang besar, kami harus ada istri minimal 4, bisa hidup dengan nyaman. Kalau kalian bisa hidup di pinggir jalanan, di bawah jembatan, dalam kardus, itu urusan kalian, bukan urusan kami. Paham sampai sini? Oke, kita kasih untuk Bung Osli dulu. Silakan Bung Osli, dari tadi mau buka mic. Silakan Bung. Baik Bung, terima kasih. Jadi saya lihat-lihat ini kawan-kawan yang gabung ini bicara ke pembangunan. Kami itu bukan membutuhkan pembangunan Papua, Maluku, Aceh. Minta pembangunan itu sudah 20 tahun yang lalu sana. Indonesia tidak sadar, Indonesia itu kolonialisme besar itu. Jokowi lagi lebih kolonial lah, itu setan betul itu. Kami mau merdeka. Tidak ada itu pembangunan. Nanti kami merdeka baru bangun sendiri tempatnya kita. Setelah kami merdeka dulu. Nanti kita berpikir pembangunan terbakan. Tidak apa-apa tanpa pembangunan Indonesia apa tidak masalah. Tidak dimasalahkan, tidak disoalkan. Indonesia tidak usah bangun tanah Papua. Yang penting pengakuan Indonesia, Papua harus merdeka itu aja. Setelah itu kami merdeka mau bangun atau tidak kembali pada pemerintahan Papua, bangsa Papua Barat. Jadi sekarang saya mau memberikan masukan kepada kawan-kawan di Aceh dan Maluku. Kasih keras, kasih kuat itu organisasi mahasiswa terus bergerak melawan kolonial Indonesia. 20 tahun sudah lama gagal, dia tidak bisa membangun itu manusia Aceh, Papua dan Maluku. Itu Indonesia kolonialisme besar itu. Kita lawan saja. Itu kawan-kawan yang mahasiswa pemuda semua gerakan. Merdeka, satu kali merdeka, kasih bunyi satu kali merdeka. Indonesia itu tidak ada ABB, tidak ada yang tawar-menawar dan minta maaf segala macam. Tidak ada sekarang. Kita sekarang merdeka saja. Begitu Bung, kembalikan. Baik, terima kasih. Ini kan jelas. Bung Osli aja yang dari Papua jelas dia ngomong. Ini ceritanya merdeka, nggak ada cerita ekonomi sosial, pemerataan, bla bla bla. Ini kepala daerah ini kurang korupsi semua ini bla. Ini apa ini? Ini seperangkat alat kolonial ini. Kami nggak ingin bicara yang kayak gini. Kami ingin bicara tentang kedaulatan sekarang dan hak atas tanah air. Dan didukung oleh konvensi internasional. Oke, sampai di sini paham. Jadi jangan ada lagi yang berbicara ini dikorupsi lah, ini itu. Apa yang dikorupsi? Cuman 1 hari, yang diambil 360 hari lebih itu. 1 hari dikasih sama kita. Apa? Itu Blok Andaman tuh, 6.000 triliun 1 bulan diambil minyak. Kalau dibagi jumlah orang Aceh 1,3 miliar per kepala tuh. Itu kalau TNI Polri nggak mau pulang ke Pulau Jawa, duduk di Aceh, bisa kami gaji itu 2 miliar 1 orang per bulan. Kekayaan kami lebih kok, uang kami sampai ke Arab semua. Itu jamaah haji di Arab itu dari KTP-nya Aceh dikasih uang tuh waktu balik itu, hasil daripada harta wakaf bangsa kami di sana. Tuh kalian tuh nongkrong emas kami tuh di Monas, nggak malu apa? Udah jajah negara orang, datang ke negara orang, memurtadkan lagi generasi kami. Ini paling saya tidak bisa terima. Anak kami waktu lahir kami ajarkan, Qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu satu. Ketika anak kami umur 7 tahun masuk sekolah negara kolonial Indonesia, diajarkan dia satu, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan itu kata jamak, banyak Tuhan artinya. Kalau kau Islam, kau amalkan banyak Tuhan, murtad hukumnya. Paham sampai di sini? Baik, Bung Sinchan ingin menambah, silakan. Iya, aspirasinya Bang
Bang Usli sama host boleh berapi-api, ingin merdeka, silahkan mengatakan itu. Tapi saya bilang tadi, begitu Anda bersentuhan dengan hukum, karena secara de facto dan de jure-nya dari Aceh sampai Papua itu masih wilayah Republik Indonesia, ya Aceh dan Papua tunduk kepada hukum Indonesia, dan personilnya, orang-orangnya tunduk juga dengan hukum itu. Jadi kalau Anda ingin melawan, kalau mau cerita personil, cerita hukum, kami juga ada shadow government, seperangkat personil dan seperangkat hukum. Ya, biar Sincan paham. Mungkin Sincan nggak tahu kondisi di Aceh gimana. Tuh kemarin dibantai 2 orang sama di Minimi tuh, dipleteli dengan celana dalam tuh, di lingkup tuh. Nggak ada pun pembelaan apa-apa. Sampai Sutioso datang. Kalau nggak tahu masalah Aceh, jangan sok-sokan tahu, jangan sok-sokan bela. Ya. Nah, kita ini diskusi. Saya dari tadi kan ngikuti diskusi kalian. Apa yang kalian sampaikan saya dengarkan. Kan begitu. Saya kan juga nggak bantah-bantah itu. Kalian punya itu silakan. Tapi yang diakui dunia internasional yang mana? Hukum yang mana? Negara yang diakui di dunia itu negara yang mana? Kan Indonesia yang diakui oleh negara-negara di dunia. Kan begitu kita melihatnya. Tadi perjuangan yang disampaikan Bung Usli, yang Anda sampaikan, yang di Liberation atau disampaikan di PBB, nanti kita buktikan. PBB berpihak kepada siapa? Kan begitu. Tadi Bung Usli juga menyampaikan perlawanan dia silahkan. Tapi negara ini punya mekanisme untuk mengatasi perlawanan seperti itu. Separatisme kah? Pemberontakan kah? Kriminal bersenjata kah? Kan semua negara ini sudah punya perangkatnya. Dan itu yang akan dan itu akan dikerjakan, dan itu sudah dikerjakan. Semua perangkat dikerjakan, persuasif, dialog, didengarkan. Ya kalau dialog nggak didengarkan, ya apalagi treatment selanjutnya, cara mengatasinya. Kalau keras ya dihadapi dengan keras, lembut dihadapi dengan lembut. Diberi kesejahteraan nggak mau, berontak, iya lawannya. Kalau bersenjata, lawannya pakai senjata. Kan begitu caranya. Nah di PBB, lawannya di PBB, lawan dengan delegasi juga. Begitu. Dan sekarang semua itu tidak hanya berdiri sendiri. Kita ini hidup di dunia internasional, di dunia. Jadi semua itu berkaitan juga dengan pengakuan negara-negara tetangga kita, negara-negara besar kita yang lain. Kan begitu, terjadi kan di Aceh juga begitu. Perjanjian kita kan difasilitasi oleh mana tuh, Helsinki itu. Perjanjian antara pemerintah pusat dengan Aceh. Begitu juga dengan peristiwa Papua. Ada campur tangannya Amerika. Kan nggak berdiri sendiri semua ini. Karena kita ini nggak hidup di ruang kosong. Kalau kita hidup di ruang kosong ya beda ya. Ya asal aja kita ngomong, teriak aja. Tapi kan kita kan nggak bisa kayak gitu. Sampai sebatas mana teriakan kita, sampai sebatas mana kita diakui negara-negara lain. Makanya saya bilang kalau Anda punya aspirasi, silahkan aspirasikan terus itu. Tapi ada mekanismenya juga negara ini untuk melawan aspirasi Anda itu. Selama masih di kepala Anda, selama masih di otak Anda, silahkan. Nggak ada yang bisa membatasi pikiran orang. Apa kita ngomong gini nggak dibaca juga oleh cybercrime itu atau cyber atau badan cyber, dibaca ini. Apa kita nggak diawasi nih Bang? Makanya negara ini sudah punya perangkat semua. Negara ini bukan negara yang kosong. Kayaknya gitu aja Bang. Saya udah terima kasih dikasih waktu ngobrol. Silakan Anda melanjutkan obrolan-obrolan. Makasih Bang semuanya ya. Selamat malam ya. Selamat malam. Merdeka. Terima kasih atas waktunya. Barakna nyan intelijen berkhabar lagi ana. Bos nyan intelijen berkhabar lagi ana. Legend anak legend ya apa mah gitu, yang penting Aceh merdeka. Le dah apa legend punya kurang-kurang legend kat royuk dia. Saya tengok mana.
Baik, ini ada Bung Osli. Paham dengan Silakan dilanjut, Bung Osli. Siap Bung, terima kasih. Jadi untuk saya itu otaknya tuh saya tidak bisa bicara baik-baik saya. Untuk saya. Jadi kalau teman kawan-kawan bicara baik-baik, itu urusan kalian, itu urusan kawan-kawan yang otaknya masih dipakai kolonial Indonesia itu. Sedikit 50% Indonesia, 50% merdeka itu. Sedikit korupsi dan lain sebagainya. Kalau kita merdeka, mau jelaskan bagaimanapun sudah terlambat. Tidak ada waktu. Tidak. Sebelum masyarakat Aceh, Maluku, Papua sedikit itu nanti akan habis. Lebih bagus menyatakan kita merdeka dulu. Merdeka. Nanti setelah kita merdeka baru nanti susun itu pembangunan dan lain sebagainya itu kita sendiri jalankan setelah kita merdeka. Dan untuk KKB dan lain sebagainya ada undang-undangnya yang ada atur segala macam, undang-undang Indonesia apa tidak perlu. Tidak ada itu undang-undang Indonesia. Negara Indonesia, Republik Indonesia saja di Jakarta tidak ada yang mengikuti undang-undang 45. Semua seperti caci maki tidak benar sekali. Tidak benar. Kalau misalnya sudah terlalu kesehatan benar orang pemimpin negara. Bagaimana kita menghargai undang-undang? Jadi dari saya, kawan-kawan Aceh, Maluku, Papua merdeka, kita sudah menyatakan merdeka sebelum Indonesia merdeka sana, kawan-kawan dari Aceh, dan kami di Papua menyatakan merdeka sebelum kami dipaksakan masuk ke Indonesia. Jadi kami sudah terlanjur korban dan kami sudah banyak jatuh keguguran dan kami diintimidasi, terus diras dan lain sebagainya. Kami tidak bisa hidup di negara Indonesia ini dengan cara baik-baik. Tidak ada pembangunan itu pembangunan apa? Mau pergi pembangunan menghabiskan hasil kekayaan kami, hasil emas kami, tambang, minyak dan lain sebagainya. Mau bawa pulang di Indonesia lalu nanti Indonesia mau kasih itu gula-gula ini, kamu minum saja gula-gula ini. Biar kau tinggal meludah terus seperti anak bayi. Ludahmu tampil di itu, bajumu basah dengan ludahmu. Tidak ada. Itu sudah kata-kata lama, bahasa lama. Itu tidak dipakai lagi sekarang kita. Papua, Maluku, Papua, Aceh, mereka. Baik, merdeka Bung Osli. Terima kasih. Ini ada Adi Per dan Tarzan. Adi Perdana, silakan buka mic terus. Tarzan, mau bicara silakan Tarzan. Tarzan Limba, ada yang mau bicara silakan. Ya, terima kasih kepada kawan-kawan semua. Pedomannya begini kalau saya kan, kalau di Aceh sekarang ya mayoritas Aceh sekarang sedang berdamai. Kalau urusan politik itu urusan pemimpin. Yang intinya saya tidak mau rakyat Aceh itu dikorbankan lagi, karena semua itu ada di tengah rakyat. Karena di Aceh juga ada banyak pihak. Kalau yang ingin merdeka silakan aja. Kalau saya udah di pihak masyarakat sekarang, saya sedang berdamai. Intinya Aceh jangan lagi jadi ladang pemotong leher. Itu satu. Ini semua mendengar, negara juga mendengar. Juga pengharapan saya, ya, di saat damai ini kita damai apa damai kepala otak ini dari mama dia ini nggak pernah tengok duit nih. Udah dibilang kita orang kaya pernah kasih pesawat dan emas untuk babu Jawa itu datang mengemis ke depan kita, masih damai. Baik, ada yang mau naik lagi? Itu Aceh Merdeka, buka mic, silakan bicara dalam konteks kedaulatan. Assalamualaikum warahmatullahi ini terkait yang dibilang tadi kita negara Indonesia. Enggak, saya bantah sedikit kan, cuma udah telat. Gini, Aceh tidak butuh kayak Bang Rusli Pegah, Aceh juga tidak butuh pembangunan. Karena kenapa? Kami bisa bangun sendiri.
Karena kenapa? Yang diambilnya berapa, yang dikasihnya berapa? Enggak seberapa dengan pembangunan dan yang diambil dari hasil bumi Aceh. Contoh saya bilang, diambilnya 100%, dikasihnya 30-20%. Untuk apa itu? Kami bisa kelola sendiri. Pembangunan bisa kami bangun sendiri. Yang penting dulu tetap merdeka. Aceh wajib merdeka, Papua wajib merdeka. Tidak ada cerita untuk berdaulat sama orang itu. Kita harus berdaulat dengan sendirinya. Nah, kita sudah betul-betul dijajah sama Jawa itu. Tidak ada istilah ada obat sama penyakit. Sama penyakit ya tetap penyakit. Musuh tetap musuh. Nggak ada cerita damai-damai. Apa damai lagi? Udah berapa puluh tahun kita damai. Diam. Diinjak terus. Buka pikiran Anda masing-masing. Seberapa banyak udah diambil, seberapa banyak dikasih. Aceh, Papua wajib merdeka. Itu aja. Wassalam. Baik, Bang Ratna, ada yang ingin disampaikan lagi, silakan. Golong Tengku. Oke, Muhammad Jidan, silakan, kami. Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam. Kalau boleh, kalau ada di bawah yang macam tadi persuasif, intensif, provokatif itu naik aja ke atas. Kalau ada yang seperti tadi, silakan. Persuasif ini kasih naik aja. Aceh mana harus tak merdeka. Ini aja. Karena merdeka nyonyo. Jadi pengkhianat Aceh mau bedali di. Jadi dari Aceh lihat tak pengkhianat, makanya payah merdeka. Baik. Tekan sekali lagi ya, yang saya letak di bawah tadi masih mendugom-dugom ya. Kita tidak merdeka karena kita bodoh. Kita bodoh karena kita dijajah. Tugas penjajah kolonial Indonesia adalah membodoh-bodohi kita, memiskinkan kita, melalaikan kita supaya kita tidak sadar siapa diri kita. Sampai di sini saja, paham? Ya, betul. Jangan